dulu juga saya kan sekolah di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, persis di depan TKP. Dan setahu saya pada saat itu Pak Yosep sempat berjualan kelapa muda di situ. Selanjutnya saya mencoba untuk mendekati Danu. Kenapa? Dengan sebuah harapan. Kan logikanya gini aja, Bang. Kalau misalkan kita tidak percaya atau tidak dekat, tidak mungkin dong berani bercerita. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Kang, minta diceritakan aja awal mula tiba-tiba Kang Heri itu memulai memberitakan kasus Subang. Itu awalnya bagaimana, kemudian istilahnya itu sampai saat ini gitu ya, cerita tentang Kang Heri membawakan kasus Subang ini. Silakan Kang, boleh ceritakan. Oh iya, jadi dari awal ini ya, ya dari awal itu saya cerita dulu nih, bahwa saat itu saya bukan sebagai seorang YouTuber ya, apalagi pewarta. Tidak seperti itu, tetapi pada saat itu saya memang sudah memiliki channel YouTube nih. Memang saat itu saya memang memiliki rencana untuk bagaimana saya bisa membuat sebuah wadah gitu loh, untuk bagaimana bisa menyalurkan hobi saya. Karena memang saya itu kalau kata orang Sunda di sini seneng baca gitu, seneng ngomong gitu. Jadi kalau pulang dalam perjalanan atau apa, saya memang suka bikin vlog-vlog seperti itu. Nah, pada saat itu pagi-pagi saya mendengar ada kabar. Kabarnya sih memang yang pertama bukan ada ya, tetapi memang sangat ramai sekali katanya di Jalan Cagak, di depan rumahnya Pak Yosep. Setelah lama-kelamaan kita informasi, dan kebetulan kan rumah saya itu di Bunihayu ya. Itu di tempat saya karena memang kampung, bisa dikatakan daerah. Ini kan Jalan Cagak ini bisa dikatakan kotanya nih. Jadi kita mendengar dari tukang ojek seperti itu. Nah, setelah itu saya sebetulnya belum sempat mandi juga tuh. Karena habis sholat subuh kita tidur lagi dan kita berangkat ke TKP. Seperti itulah kira-kira. Dan dari kabar warga setempat itulah Kang Heri memulai untuk mewartakan kasus Jalan Cagak itu. Hari keberapa Kang, kalau boleh tahu? Pas kejadian kah? Itu saya pertama di hari kejadian. Dan saat itu juga memang sudah banyak sekali ya berbagai macam media tentunya yang ada di situ. Karena memang pada saat saya ke situ juga sudah banyak orang sih ya. Udah ramai sekali. Sudah ada polisi juga, kan seperti itu. Otomatis Kang Heri sudah hampir 2 tahun lebih mengawal kasus Subang. Apa motivasinya Kang Heri? Jadi motivasi saya mengawal kasus Subang ini beginilah ya. Ini kan bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, memang iya. Ini kan adalah tindakan pidana murni ya. Kasus Rajapati yang dikenal mungkin sekarang dengan kasus Subang. Jadi saya ingin, dan saya juga di awal tidak berpikir bahwa kasus ini akan lama. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian yang tentunya memiliki berbagai cara dan akses untuk bagaimana bisa mengungkap sebuah tindak pidana, apalagi ini tindak pidana pembunuhan, seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa kasus akan cepat terungkap. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu kasus ini tidak terungkap, sehingga saya memiliki keinginan untuk bagaimana
kasus Rajapati ini terus dipiralkan begitu. Setidaknya dapat menjadi sebuah atensi lah, atensi dari orang-orang yang tentunya memiliki kapasitas. Apakah itu pihak kepolisian yang lebih tinggi, Kapolri, atau mungkin juga Presiden, atau mungkin juga Komisi 3 DPR RI gitu loh. Yang tentunya kan ini adalah persoalan dalam Komisi 3 itu kan kalau tidak salah hukum dan HAM ya. Jadi mungkin ini juga saya berharap kemarin itu juga di Komisi 3 juga istilahnya berupaya untuk bagaimana iya, istilahnya menunjukkan begitu perannya untuk bagaimana bisa membantu pihak keluarga dalam menegakkan keadilan. Jadi dapat memberikan atensi lah dengan kapasitas yang dimiliki oleh Komisi 3 DPR RI ini, seperti itu. Oke, tadi kan Kang Heri mengatakan bahwa motivasinya adalah ingin memviralkan kasus ini agar akan terungkap. Nah, yang kita tahu dari channel Kang Heri itu sampai merambah lebih dalam, sampai Kang Heri itu mencarikan PH untuk salah satu saksi, dan kemudian sampai mengawal lebih jauh keluarga korban. Itu apa yang membuat Kang Heri sampai melangkah lebih dalam lagi dengan kasus ini, kaitannya mencarikan pengacara dan lain-lain? Silakan ya. Jadi begini ya, kalau untuk saya mencarikan pengacara, karena waktu itu sih sebetulnya di dalam kasus Subang ini yang tentunya kita semua tahu bahwa adanya pengacara ini didahului oleh Pak Yosep ya, yang saat ini sudah memang menjadi tersangka. Nah, oleh karena itu tersirat dalam hati saya untuk bagaimana bisa dikatakan lebih objektif ya. Jadi saya memang ingin membantu untuk dapat memberikan pendampingan kepada Danu dan Yoris saat itu. Karena saya dikasih mandat oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sebagai Ketua LKBH Juang Indonesia di Subang. Seperti itu. Jadi dengan kapasitas itu, sehingga karena memang ini berada di wilayah Subang, ya setidaknya tergerak hati saya untuk bagaimana dapat memberikan pendampingan hukum kepada Yoris saat itu dan Danu. Dan ini pun berdasarkan permintaan dari keluarga ya, yaitu saat itu adalah Ibu Lilis ya. Jadi atas dasar permintaan itu saya pertemukan Kang Yoris dan Danu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang Danu masih didampingi oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, walaupun memang Yoris itu kan sekarang ya dari dulu juga teman-teman juga udah tahu ya, udah pisah kan seperti itu. Nah, saya jadi penasaran, apakah karena Kang Heri tinggalnya itu di Jalan Cagak, tepatnya di mana Kang? Di Kampung Bunihayu saya. Kampung Bunihayu. Apakah Kang Heri itu kenal dengan Yoris kah, atau kenal dengan Danu kah, atau kenal dengan Pak Yosep kah? Karena kan memang masih satu desa. Kenal nggak dengan? Sebetulnya berbeda desa. Tetapi karena memang saya pernah ya bekerja di sini, saya juga memang Yoris juga pernah bareng dengan saya. Terus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yosep juga di channel saya ada ya, bahwa Pak Yosep dan Pak Yosep kita saling mengenal. Saling mengenal, bisa dikatakan ya kenal aja, kenal baik begitu. Karena kecamatan ya. Ya, dan dulu juga saya kan sekolah di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, persis di depan TKP. Dan setahu saya pada saat itu Pak Yosep sempat berjualan kelapa muda di situ. Oh gitu, berjualan kelapa. Sempat jualan kelapa muda di situ sebelum di depannya itu persis di depan rumah itu, di depan SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Dari situ saya mengenal dan akhirnya di sini ketemu dengan Yoris. Ya, Yoris tahu anaknya Pak Yosep. Jadi kita temanan lah kalau dengan Yoris. Seperti itu. Sekedar kenal gitu ya. Iya. Oke. Tapi bukan teman main ya Kang ya? Bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi karena ya saya di sini kan. Dia juga sering ke sini kan, kebetulan kan kalau yang namanya dia sebagai ya aktif di bidang sekolah ya, pasti ada kaitannya dengan ngurus surat itu ini kan, jadi sering kita bertemu di sini.
banyak video ditampilkan, akhirnya banyak banget komentar netizen yang mengarah kepada Kang Heri sepertinya bukan lagi membawakan sebuah berita berkaitan dengan kasus Subang, tapi lebih kepada ikut dalam kasus ini. Sepertinya gitu, kan banyak penonton yang mengatakan demikian gitu ya, yaitu berpikir bahwa Kang Heri pro salah satu saksi kah, dengan ini kah, dengan itu kah? Bagaimana penjelasannya, Kang? Begini ya. Dari awal sebetulnya saya berani sampaikan karena memang sekarang kan pihak kepolisian sudah menetapkan TSK di dalam kasus Subang. Walaupun memang dan 5 orang. Walaupun memang kita semua ketahui bahwa ada 3 orang yang masih bisa dikatakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Nah, karena memang alasan itulah sehingga apabila ditanya saya akan menjawab ya. Jadi di awal itu saya sudah menduga bahwa di dalam kasus Subang ini ada memang pelaku, ada otaknya ya, dalangnya. Terus ada pelaku, ada orang yang turut membantu, ada orang yang mengetahui. Dan dalam pikiran saya melihat kondisi TKP awal, istilahnya cara pandang kita lah. Saya yakin teman-teman semuanya juga memiliki cara pandang ya. Berdasarkan hati masing-masing lah. Apa mungkin juga berdasarkan keilmuan masing-masing ya kan. Misalkan melihat dari gimmick, melihat dari cara berbicara, gestur. Walaupun memang mungkin saya bukan seorang ahli psikologi ya. Tetapi mungkin agak sedikit ya, saya juga tidak tahu ya. Karena saya kan dulu bekerja di sini sebagai orang lapangan. Saya di orang lapangan ini sering bertemu dengan orang yang berbagai karakter. Sehingga saya dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang berbeda-beda ini, tentunya saya harus menyesuaikan dengan siapa saya berbicara dan bagaimana cara dengan saya harus berbicara. Ya dari situ saya memiliki keyakinan bahwa kalau dikelompokkan, oh dugaan saya yang menjadi dalang ini nih, oh dugaan saya ini pelaku nih, dugaan saya ini turut membantu nih, oh dugaan saya dalam hati ini kayaknya mengetahui deh, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi memang kedekatan dengan salah satu saksi itu bukan berarti mendukung salah satu saksi? Bukan, jadi begini Mas, ini mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman sekarang, terutama ini para pewarta yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Begini, jadi saya mendekati Danu itu karena saya dalam hati, kan saya tadi sudah bilang, saya dalam hati itu punya kecurigaan. Orang ini mengetahui gitu ya, mengetahui tentang kejadian tersebut. Nah, saya kan dengan Danu itu bisa dikatakan tidak kenal ya. Karena dulu ini berbicara di warnet nih. Warnet saya dulu punya kantor bersebelahan dengan warnet ini nih. Warnet tempat Danu bekerja. Danu nongkrong lah ya. Dan yang punya warnet ini satu kampung juga dengan saya, orang Bunihayu. Jauh usianya di bawah saya. Dia masih lebih muda ya. Saya waktu itu berkantor di situ. Waktu saya pegang sebuah CP ya. Saya kan suka mengerjakan pekerjaan bangunan konstruksi juga. Waktu itu saya memang ada progres pekerjaan bikin kandang ayam close house nih di Desa Jalan Cagak. Dan kebetulan waktu itu Pak Kades Indra masih menjadi Ketua Karang Taruna, belum menjadi Kades. Jadi saya sering sekali bertemu dan berinteraksi dan berdiskusi dengan Pak Kades terkait pekerjaan yang namanya pekerjaan ada di wilayah. Kan biasanya kan suka seperti itu ya, yang namanya ada pekerjaan itu kan di sebuah daerah itu kan kearifan lokal. Jadi di mana ada perusahaan, di situ harus lebih bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar. Jadi saya koordinasi dengan Pak Indra. Yuk Kang, di mana nih saya bantu, seperti itulah kira-kira. Jadi saya kenal betul, bisa dikatakan mitra dengan Pak Indra dari dulu itu. Sebelum dia menjadi Kades. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk mendekati Danu. Kenapa? Dengan sebuah harapan. Kan logikanya gini aja Bang, kalau misalkan kita tidak percaya atau tidak dekat, tidak mungkin dong berani bercerita. Kita mau cerita sesuatu hal yang sifatnya dianggap rahasia, itu pasti sama orang terdekat. Jadi saya di situ bismillah, saya masuk ke situ ke Danu.
untuk bagaimana saya seolah menjadi bagian daripada keluarga Danu. Ya kan? Saya misalkan apa yang saya bisa berikan untuk Danu, apakah misalkan ya sama seperti teman-teman yang lain juga sekarang, misalkan soal ngudud misalkan, atau misalkan ada ya ada duit ya untuk uang jajan misalkan atau apa, saya memperhatikan. Tapi di situ saya belum ngorek terlalu dalam ya, tidak ngorek, hanya sedikit seperti itu. Nah, tujuan saya untuk bagaimana saya masuk ke situ adalah untuk agar Danu itu juga memiliki kepercayaan gitu. Saya nih nggak apa-apa nih kalau harus berbicara sama Kang Heri. Ditambah sama saya untuk bagaimana saya memberikan, istilahnya bukan untuk membela yang salah ya, adanya memberikan pendampingan hukum itu terhadap Danu waktu itu, tetapi untuk menjaga, kalau di dunia hukum ada namanya untuk menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum, atau equality before the law, itu namanya. Jadi kita itu memberikan pendampingan hukum tanpa harus pandang bulu lah ya, seperti itu. Jadi dari awal juga kembali lagi bahwa saya juga dalam hati punya kecurigaan, oh ini itu tadi lah, seperti itu. Akhirnya saya memasukkan diri untuk bagaimana saya bisa membangun komunikasi dengan Danu yang akhirnya sampai dengan seperti sekarang ini.